Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita inginkan loh. Ini pengalaman hidup yang saya bicara ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani. Dulu rencana hidup saya jadi dokter S3. Akhirnya jadi tukang nasi uduk. Jadi benar kata Imam Al-Ghazali ya, ulama besar abad ke-11, pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin. Kebanyakan manusia katanya itu tidak mencapai apa yang dia inginkan. Kebanyakan manusia itu gagal mencapai apa yang dia cita-citakan. Hanya sedikit manusia yang berhasil mencapai apa yang dia dambakan. Jadi isi manusia yang 7 miliar ini, itu banyak orang-orang yang gagal, orang yang patah sayapnya, orang yang hancur di dasar jurang keputusasaan. Hanya sedikit orang yang tetap tegar menghadapi masa depan, meskipun dia pernah hancur dan lebur. Jadi kita ini hidup harus terus ya, menatap dengan penuh keimanan, menatap ke depan dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dipikir-pikir ya, ngapain juga ya, saya terutama ngomongin ibu kota baru. Kelihatannya nggak ada hubungannya ya, tapi ternyata ada hubungannya. Uang yang disedot nanti untuk membangun ibu kota baru itu 433 triliun, dan katanya anggaran yang dipakai kira-kira 20%-an gitu dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dan itu proyek sampai 2045 per 2035, berarti anggaran yang dipakai itu cukup besar ya dari APBN ya. Dan itu berarti ada dampaknya kan, anggaran untuk kesejahteraan mungkin berkurang ya, hanya untuk membiayai mega proyek ibu kota baru. Dan sekarang persoalannya kan 2 tahun terakhir ini yang disalahkan pandemi itu katanya ekonomi merosot gara-gara pandemi, tapi yang faktanya orang cari kerja susah selama 2 tahun terakhir lah, kok terus ngurusin ibu kota baru. Nah, itu kan jadi bikin orang itu, sebagian kaum netizen tuh kesel, tapi ada penjelasan yang lebih ilmiah ya dari Syahganda. Wawancara setahun yang lalu dengan dengan CNN apa TV One, waktu dia di panel, diskusi dengan Hargen situ. Jadi ini kalau pemerintahan itu mengalami kesulitan atau sudah tidak populer, itu kemudian dimunculkan dramaturgi, jadi harapan-harapan baru ya terhadap rakyat yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dulu kata Syahganda, ini kata Syahganda ya, zaman SBY itu waktu kapalnya mau karam di periode kedua, dalam pengertian sudah tidak populer SBY di 2 tahun terakhir periode kedua, itu dimunculkan ada gunung emas di mana gitu, sehingga Andi Arief disuruh ke sana. Di zaman Megawati juga begitu, ada harta karun di Batu Tulis Bogor. Jadi dimunculkan harapan-harapan yang semacam harapan-harapan semu atau harapan palsu. Itu istri saya kata harapan semu. Dia memang begitu orangnya kalau memang uang belanjanya kurang. Jadi ya bagaimana uang belanjanya cukup loh, dagang saya nggak jalan, susah bener uang cash tuh. Ya saya kan jualan nasi uduk selama 6 minggu. Ya memang begitu, orang kata para pedagang teman saya itu, uang ini kemana ya katanya, kok kayak hilang itu, susah bener orang belanja, kayak nggak ada uang cash, uang pada ngumpet katanya. Jadi pedagang-pedagang kecil itu mengalami kesulitan ya di era Pak Jokowi sekarang itu ya. Jadi tukang somai kayak tukang batagor, kayak tukang mie telur, tukang bakso cilok, tukang es, tukang apalagi tukang rujak itu mampir ke kafe saya itu di depan warung saya. Terus dia bilang, Pak, saya udah dari sono ke sini baru dapat 2.000 katanya. Tukang rujak. Padahal udah jam 11 tuh.
Kasihan nggak itu? Terus sekarang kemana? Ya tahu ini, kayaknya orang pada nggak keluar rumah, pada nggak ada duitnya, atau bagaimana ya? Itu kata tukang rujak itu yang pakai motor, tukang buah. Jadi di tingkat rakyat, di tingkat yang saya tahu pedagang-pedagang itu, mereka mengalami kesulitan yang serius ya. Nggak laku jualannya, kayaknya nggak ada yang beli gitu. Uang tuh pada kemana sih? Uang cash. Itu sebenarnya bisa dijelaskan ya. Uang cash itu, karena ya nggak usah dijelaskan lah, nanti buat apa juga, yang penting ekonomi harusnya bertumbuh, tapi itu nggak terjadi gitu loh. Jadi sekarang ada proyek baru namanya ibu kota baru, itu piye toh, ngimpi apa, kita disuruh ngimpi apa lagi, kemarin suruh ngimpi kereta cepat Jakarta Bandung, itu awalnya nggak akan pakai uang anggaran APBN, karena B2B, bisnis to bisnis, biaya dari pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, karena antara BUMN Indonesia kerjasama dengan BUMN Cina, bukan G2G, bukan antara pemerintah tapi B2B, antara bisnis dan bisnis. Dan Pak Jokowi bilang tidak akan tidak akan pakai uang anggaran, tapi kemarin keputusan peraturan baru akan memakai APBN dan menunjuk Luhut untuk menjadi ketua penyelenggara percepatan kereta itu, yang sebenarnya kereta itu nggak layak menurut studi dari Jepang dan juga studi dari kelompok-kelompok yang lain, tapi diteruskan karena ambisi dari Presiden Jokowi. Nah sekarang ambisi yang terakhir ini, yang 2 tahun terakhir menjelang bergesernya atau tenggelamnya kekuasaan Pak Jokowi, memunculkan ya, mengundang-undangkan pemindahan ibu kota baru dengan biaya lebih dari 500 triliun, tapi menurut ahli akan membengkak menjadi 3 triliun, dan itu akan dibayar, akan dicicil hutang-hutang yang dibuat oleh pemerintah sekarang, dan juga proyek ambisi memindahkan ibu kota itu akan diteruskan oleh presiden berikutnya dengan hutang-hutangnya. Itu kayaknya akan kemungkinan menurut orang-orang yang kontra terhadap ibu kota baru itu akan membuat proyek itu menjadi seperti kota hantu dan mangkrak ya. Dan proyek-proyek mangkrak itu kan atau nggak sesuai dengan rencana awal itu kan sudah terjadi, seperti bandara yang mewah di Kertajati itu yang katanya menjadi bandara internasional, jadi bengkel pesawat. Coba kan perencanaannya mentah, berarti kan itu karena ambisi pribadi, bikin ada duit dari utangan dari Cina, bikin ya. Jadi kehilangan perspektif atau tidak memperkaya dengan perspektif yang lebih kaya dari pihak-pihak yang berseberangan, sehingga terjadi satu semacam deadlock atau tidak sesuai dengan rencana semula. Dan juga yang kereta MRT yang di Palembang itu di Makassar, di Sulawesi juga begitu ya. Jadi beban-beban yang baru yang dibuat karena perencanaan yang tidak matang dan menghambur-hamburkan uang. Nah, kelihatannya ini juga proyek ibu kota baru ini kan sebenarnya aneh ya. Di dalam, saya kan mengamati pertarungan Jokowi dan Prabowo periode kedua dalam kampanye-kampanye itu kan, itu tidak ada isu dari pembangunan atau pemindahan ibu kota baru. Dalam debat capres kedua itu, isu sepenting ini nggak masuk dalam isu pencapresan, perdebatan yang empat gelombang itu, calon presiden, debat capres itu, nggak ada isu pemindahan. Tiba-tiba muncul itu tanggal 16 Agustus setelah Jokowi terpilih ya, 16 Agustus 2019. Aneh kan? Tiba-tiba muncul ada rencana ibu kota baru, dan kemudian kemarin itu berarti 2 tahun yang lalu atau ya 1,5 tahun yang lalu, dan kemarin secara terburu-buru disahkan ya menjadi undang-undang, rancangan undang-undang. Sejak awal digodok menjadi dari rancangan undang-undang ke undang-undang itu memakan waktu 42 hari, sangat cepat, dan itu menimbulkan persoalan-persoalan baru di kalangan civil society karena mereka merasa tidak dilibatkan dan mengkritik ya.
undang-undang pemilihan ibu kota baru itu diselesaikan atau diketok palu dalam waktu 16 jam terakhir di tengah malam buta hari Selasa dini hari tanggal 18 Januari 2022. Itu mereka mengatakan partisipasi publiknya sangat minim ya. Dan sekarang akan ada upaya-upaya untuk membawa persoalan ibu kota baru itu ke MK. Mereka kelompok-kelompok masyarakat akan bergelombang membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi ya, melakukan judicial review sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang dipaksakan digarap begitu cepat dan menimbulkan gelombang protes dan kemudian berakibat pada penahanan sejumlah tokoh dan juga ratusan orang yang dipenjara yang demonstrasi itu, luka-luka dan lain-lain, gelombang protes yang meluas itu, tetap Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan dan kemudian ternyata itu diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim konstitusi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional loh kan. Nanti jangan-jangan undang-undang dari pemilihan ibu kota itu ada masalah. Jadi ini gimana sih pemerintahan ini kok jadi saya juga ngurusin yang gitu-gitu kan urusan elit sebenarnya. Urusan saya mah hari Senin saya mau dagang lagi nasi uduk setelah 6 minggu itu 6 minggu itu jualan terus terhenti sebulan ya karena harga-harga naik. Saya nggak bisa jual jengkol naik dari 20 ke 50.000 sekilo. Waktu itu telur naik dari 20 ke 32 loh, semua naik sehingga saya istirahat dulu. Sekarang insya Allah, sekarang kan hari Ahad nih tanggal 23, nanti kalau insya Allah hari Senin saya mau jualan lagi nasi uduk. Akhirnya terpaksa ya masak sendiri. Kemarin kita masakin orang lain, kita ngasih uang. Jadi sekarang harus ada efisiensi dan pengetatan anggaran dan harus kita prioritas kita masak sendiri ya. Nggak pengen ngutang ini, betul-betul modal yang ada diputar supaya betul-betul kita mandiri, nggak pakai ngutang. Nusuk jualan nasi uduk ngutang itu. Ya udah gitu aja, saya ngomong nggak jelas, sorry ya. Ya saya itu sebenarnya ya sebagai brand saya tukang donat dari Parung itu aja brand. Udah lama nggak jualan donat ya, sejak 2 tahun yang lalu, sejak ngurusin Prabowo kampanye Pilpres 2019 itu kan. Nah sekarang kemarin jualan lagi nasi uduk ya. Jadi kalau ngomongin ibu kota baru, saya ini sebenarnya supaya kelihatan itu loh, supaya kelihatan pinter gitu. Ya untuk nasi uduk boleh ngomong soal negara kan nggak apa-apa, siapa yang ngelarang. Bosan juga ngurusin nasi uduk. Bosan juga bergaul sama pedagang-pedagang gitu. Tapi dengan bergaul dengan orang-orang kecil kita punya ini ya, punya sense, bisa meraba penderitaan mereka karena kita berinteraksi tiap hari. Kita sebagai pedagang, jadi ininya sama. Jadi kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri aqlihim ya. Ngomonglah dengan orang itu sesuai dengan tingkat kualitas, tingkat ini intelektualitas mereka ya. Jadi kalau kita sebagai pedagang nasi uduk ngomong sama pedagang itu, jadi kita nyambung, mereka percaya dan bisa kita meraba penderitaan mereka, penderitaan orang-orang kecil yang tidak bisa diraba oleh pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semester Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.